Siap bermain di level Asia, pelatih Burundi puji setinggi langit Timnas Indonesia. Timnas Indonesia meraih hasil cukup baik dalam 2 pertandingan FIFA Matchday pada Maret 2023 ini. Menghadapi negara asal Afrika, skuad Garuda mengantongi 1 kemenangan 3-1 dan 1 kali imbang 2-2 atas Burundi. Torehan cukup manis ini melanjutkan tren positif Indonesia di FIFA Matchday. Bahkan performa impresif skuad Garuda di friendly match ini cukup membuat pelatih Timnas Indonesia Sintayong terkesan dengan penampilan anak asuhnya. Bahkan Sin mengatakan pemain Indonesia tinggal memoles mental mereka untuk bisa bersaing di pentas Asia. Apalagi mereka sedang bersiap untuk bermain di Piala Asia 2023 di Qatar. Jadi selama 2 pertandingan ini melawan Burundi, saya menemukan beberapa hal positif untuk Timnas Indonesia. Sedikit lagi memperkuat mental aja pasti menjadi tim yang menantang di Asia, bukan ASEAN, kata Sintayong. Sementara itu pelatih Burundi Etienne Ndayiragije sendiri pun memuji penampilan Timnas Indonesia usai bermain imbang 2-2 pada laga uji coba kedua semalam. Laga ini bagus dan bisa jadi pengalaman bagi para pemain muda kami. Kami juga mengakui kekuatan Indonesia, mereka bermain sebagai tim lebih terorganisasi. Dan bisa dilihat organisasi permainan mereka lebih baik dari kami. Mereka juga bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik, ucap Etienne Ndayiragije. Tentu hasil baik ini perlu kita bersama syukuri. Bagaimana Timnas Indonesia semakin menunjukkan perkembangan. Apalagi selain memperbaiki ranking di FIFA, Timnas Indonesia juga sedang bergerak dalam persiapan menuju Piala Asia 2023. Deretan pemain yang tampil moncer di laga lawan Burundi. Pertama, Jordi Amat. Semua tentu sepakat Jordi Amat kembali tampil menggila menunjukkan kelasnya seperti di laga pertama yang digelar pada Sabtu lalu. Meski gagal menjaga lini belakang Timnas Indonesia dengan baik hingga membuat gawang yang dikawal oleh Syahrul kebobolan sebanyak 2 kali, namun Jordi Amat mampu membantu lini depan Timnas Indonesia. Tak sedikit umpan-umpan yang diberikan Jordi Amat berhasil menciptakan peluang bagi skuad Garuda. Bahkan, Jordi Amat sukses menyelamatkan Timnas Indonesia dari kekalahan. Kedua, Syahrul Trisna. Syahrul mampu menyelamatkan gawang Timnas Indonesia dengan melakukan banyak penyelamatan krusial. Melihat kualitas yang ditunjukkan Syahrul, mungkin sangat layak baginya bisa mendapatkan tempat sebagai penjaga gawang utama skuad Garuda menggantikan Nadeo Argawindata. Ketiga, Asnawi Mangkualam. Asnawi memang baru bermain di babak kedua dengan menggantikan Pratama Arhan. Kendati begitu, Asnawi langsung menunjukkan kualitasnya dengan memberikan pergerakan-pergerakan berbahaya dari sisi kanan Timnas Indonesia. Keempat, Mark Long. Pemain Persib Bandung ini mampu menjaga lini tengah Timnas Indonesia dengan sangat baik. Dalam pertandingan kedua kontra Burundi, gelandang Persib Bandung itu berhasil menghentikan sejumlah serangan Burundi. Klok pun juga sukses mencetakkan 1 assist untuk gol kedua Timnas Indonesia yang dicetak oleh Jordi Amat. Presiden turun gunung, Erick Thohir minta doa sebelum bertemu FIFA. Seperti yang kita ketahui bersama, sejumlah pihak menolak keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Kehadiran Israel di tanah air pun seolah melanggar komitmen Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alhasil FIFA pun resmi membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali yang rencananya dilaksanakan pada akhir bulan ini. Atas hal inilah Indonesia dalam belenggu sanksi dunia. Menanggapi polemik tersebut, akhirnya Presiden Jokowi turun tangan dengan memberikan statement tegas, di mana RI 1 itu menegaskan kehadiran Israel tak mempengaruhi konstitusi dari Indonesia. Selain itu, Kepala Negara juga menjamin bahwa keikutsertaan Israel tidak mempengaruhi dukungan Indonesia terhadap Palestina. Sementara itu, Ketum PSSI sendiri juga akan berjuang menemui petinggi FIFA di Swiss untuk melakukan diplomasi. Bahkan sebelum berangkat bertemu FIFA, Erick Thohir pun berdoa bersama dengan Timnas Indonesia U20. Di mana doa itu berlangsung saat Erick Thohir menyaksikan Timnas Indonesia duel lawan Burundi. Doa tersebut berlangsung dengan sangat hikmat. Bahkan Erick Thohir sempat menitikkan air mata dalam doa bersama sembari berpelukan dengan skuad asuhan Sintayong. Hal itu diketahui dari unggahan Erick Thohir di Instagram pribadinya.
Malam ini, sebelum berangkat ke bandara dari Stadion Patriot Candrabaga, saya dan para pemain timnas U20 berdoa bersama untuk sepak bola Indonesia. Selama di Doha, Erick Thohir akan mencoba untuk mendengar pendapat dari FIFA terlebih dahulu. Baru setelah itu, Erick Thohir akan memperjuangkan nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tentu saja, harapan terbaik untuk sepak bola Indonesia, semoga event terbesar kedua FIFA ini tetap bisa diselenggarakan di tanah air.